Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan bagi kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Saldo awal hari kemarin Rp792. Penerimaan dari kotak amal sholat tarawih hari kemarin hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi atau 13 Ramadan 1446 Hijriah, yaitu tanggal 12 Maret 2025 Masehi atau 13 Ramadan Hijriah, yaitu sebesar Rp824, pengeluaran sebesar Rp575. Saldo per malam ini Rp1.041. Terima kasih kami ucapkan pada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustaz Muhammad Ihsan ST. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita. Untuk itu pada Ustaz Muhammad Ihsan ST berkenan kiranya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran kama amar. Hamdan lilladzi bi jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Al-hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrat dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai pada malam ke-13 ya. Mudah-mudahan ibadah saum kita di bulan Ramadan 1446 Hijriah Allah terima sebagai amalan yang betul-betul bisa melipat gandakan dari bulan-bulan sebelumnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tertulah rifah kepada qudwatul hasanah Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, panitia mengamanahkan tema kepada saya, yaitu menghilangkan penyakit hati ya. Al-insan makanu khata wa nisyan. Disebutkan bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa. Sebagaimana manusia, akar suku katanya itu ada dua. Yang pertama adalah al-uns. Apa itu al-uns? Al-uns itu adalah jinak, kebalikan dari bahima. Jadi kalau ada manusia berperilaku liar, maka itu seperti binatang. Yang kedua adalah dari nasia. Nasia itu artinya lupa.
lupa kalau sudah menjadi pejabat, kalau dulunya dia rakyat jelata, lupa kalau dia sudah menjadi kaya raya, kalau dulu dia orang miskin, lupa kalau dia sudah berilmu, padahal dulu dia juga pernah jahil. Itulah manusia. Maka dalam kultum, apa nih kultum nih? Kuliah terserah antum ya. Dalam kultum singkat ini saya akan membawakan satu petikan hadis ada di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani, disampaikan dari sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Salatun muhlikat. Ada 3 yang membinasakan. Rupanya 3 yang membinasakan ini salah satu bagian yang ingin kita bahas. Ada seseorang yang sudah beramal, amalnya bertumpuk, apalagi bulan Ramadan ya. Pengalaman di tahun yang lalu kita kontemplasi, kita hitung-hitung, oh sekarang harus kuat kita beramal di bulan Ramadan. Yang kurang tilawahnya ditambah capaiannya. Yang belum bersedekah, maka bulan ini adalah kesempatan bersedekah dengan sebaik mungkin, atau infak terbaik dan seterusnya. Tapi kemudian ketika amal itu sudah bertumpuk banyak, ada yang terbinasakan. Kata Rasulullah di dalam hadis ini, hadisnya hadis Hasan, ya, bisa dijadikan pegangan. Salatun muhlikat, 3 hal yang bisa membinasakan. Yang pertama adalah fasyuhun muta'. Syuh itu kalau dalam terjemahan Departemen Agama artinya kikir, pedit, koret ya. Tapi sesungguhnya kalau bercermin dari apa yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqa syuhhata nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terhindar dari penyakit syuh, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Apa dia? Syuh itu tidak hanya sekedar kikir. Kalau kikir adalah harta yang ada pada dirinya, dia enggan untuk bisa berbagi kepada orang. Itu kikir. Tapi syuh itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini menjadi awal mula dari apa yang terjadi di negara ini. Syuh ini adalah jangankan harta yang pada dirinya dikeluarkan kepada orang lain, tetapi dia mengambil harta orang lain untuk dirinya. Maka inilah penyakit yang kemudian adanya lahir gratifikasi, korupsi dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah, perlu memang muhasabah bangsa ini. Sekarang banyak temuan-temuan yang dipublis secara tidak langsung. Bahkan di kanal-kanal media sosial itu langsung diupload siapa pelaku korupsi, siapa pelaku yang menzalimi atas kepentingan rakyat banyak ini. Bapak Ibu sekalian, fasyuhun muta', syuh yang muta' artinya atau atiu ya, yang ditaati ya. Jadi kalau ada 3 orang berjalan, mungkin ini bukan pada saat bulan Ramadan, di siang hari dia pergi ke rumah makan. Tiba saatnya giliran membayar makanan itu, yang satu dia membayarkan hanya untuk dirinya sendiri. Nah itu namanya, dan dia tidak mau uangnya meleleh kepada saudara-saudaranya yang bertiga itu ya. Nah itu, tetapi perilaku syuh ini, ada 1 orang dari 3 orang itu, dia pura-pura ke belakang. Harapannya apa? Porsi makanannya itu bisa dibayarkan oleh saudaranya. Masya Allah. Bayar saja untuk dirinya tidak, tetapi dia berharap agar makanannya itu dibayarkan oleh orang lain. Nah itu adalah perilaku kecil dari syuh itu. Maka hadirin rahimani rahimakumullah, ini adalah bagian yang harus kita lawan. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita ketika bulan Ramadan ini banyak hal yang kemudian menjadi pembenaran ya. Salah satunya adalah upaya-upaya mengumpulkan dana-dana yang seperti kita ketahui pekan kemarin Bojong Kulur yang mengalami musibah banjir ya, termasuk
Al-Fakir di rumah, saya tinggal di Villa Mahkota Pesona, ya sama gitu ya. Tetapi di balik bantuan itu ya banyak kita terdengar ada orang yang memanfaatkan dari sisi kesempitan itu untuk apa? Mengambil celah keuntungan. Padahal sejatinya bantuan itu untuk orang yang memang berhak mendapatkannya. Hadirin rahimani rahimakumullah, yang kedua adalah al-hawa muttaba'. Al-hawa sering kita artikan dengan hawa nafsu, ya. Muttaba' ittiba' artinya yang diikuti. Nah, hawa nafsu ini apakah ada pada diri kita? Ada, Pak. Sepanjang manusia itu hidup, maka adalah hawa nafsu. Cuman hawa nafsu itu jangan diperturutkan, ya. Kalau ada orang yang memiliki kekuasaan sehingga kekuasaan itu membutakan hatinya, sebagaimana Fir'aun, ya, maka nanti di neraka akan satu sel sama dia. Fir'aun itu mengatakan apa? Wa ana rabbukumul a'la. Itu adalah hamba, seorang manusia yang berani mengatakan bahwa aku adalah Tuhan yang maha tinggi pada zamannya. Kemudian kalau ada orang yang terlalu dominan terhadap hartanya, bahkan dia tidak ingin berbagi, innama utituhu ala indi, ya, bahwa apa yang aku dapatkan ini adalah sesungguhnya hasil dari payahku, tidak ada sangkut paut dengan Tuhan. Maka ketika ada lembaga zakat tidak berlaku untuk dirinya. Ketika ada orang yang mau memungut infak dan sedekah, ya, dari lembaga-lembaga tertentu juga dia halangi. Karena apa? Dia menganggap enak saja. Ini kan harta yang telah aku dapatkan. Pergi pagi, pulang malam, pulang petang, banting keringat, peras keringat, banting tulang. Nah, kemudian kalau itu kemudian menjadi sebuah habit, maka ini akan satu sel dengan siapa? Bapak Ibu sekalian, dengan Qarun. Itu adalah perkataan Qarun. Ya. Apa yang aku dapatkan itu adalah hasil usahaku sendiri. Kemudian kalau ilmu, orang yang berilmu ada pada masih zaman yang sama di Fir'aun itu, ya. Fir'aun, kemudian Qarun, ada namanya Haman, ada juga Bal'am. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya dia akan aku tinggikan, ya, la rafa'na katanya, akan aku tinggikan derajatnya, tapi kemudian tidak jadi Allah meninggikan derajatnya. Kenapa? Karena dia direndahkan dengan hawa nafsunya. Bapak Ibu sekalian, hawa nafsu ini adalah pada diri kita. Tapi bagaimana cara mengendalikannya? Nanti makanya ada cara obatnya, bagaimana menghindarkan dari penyakit al-hawa muttaba'. Kemudian yang ketiga di dalam hadis ini, salasun muhlikat adalah al-i'jabu li nafsihi. Al-i'jabul mar'i li nafsihi. I'jab itu sering kita mengenal dengan kata ujub, ya. Bangga, terlalu bangga pada dirinya sendiri. Kalau ada 10 pembicaraan, ya, dari lawan bicara itu, 9-nya untuk dirinya, tetapi 1 itu untuk orang. Dia banggakan apa yang prestasi yang dia miliki, apa yang sudah dia perbuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, penyakit al-ijab, ujub ini turunannya banyak. Seperti tadi, hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa dari seluruh bagian organ tubuh kita. Dari rambut, mata, telinga, mulut. Jadi ketika mulut itu susah untuk bisa berbicara adil, maka akan jadi apa? Kadzdzab. Ya. Kemudian akan apa lagi? Dia berbicara kejelekan orang, tidak bisa dengan riba. Banyak turunannya dari al-hawa muttaba'. Tetapi al-i'jabul mar'i adalah akan lahir sebuah penyakit namanya sombong. Terlalu bangga terhadap sendirinya. Sesungguhnya orang yang sombong itu tidak hanya orang yang memiliki kemampuan. Orang yang tidak memiliki kemampuan pun dia bisa terjebak oleh penyakit sombong. Maka sombong itu disebut di dalam pembahasan hadis ini adalah batarul haq, menerima yang hak, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Kan ada di antara kita, misalnya di antara manusia, di mana saja, ada orang yang menyepelekan orang.
Padahal orang itu sudah jelas-jelas ya, kelihatan ilmunya, dia punya komunikasi yang baik, kemudian jujur dan seterusnya. Tetapi ba'al haq wa ghamtun nas, ini adalah awal dari penyakit sombong. Lalu apa yang kemudian obatnya? Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang Allah rahmati, penyakit ini bisa sedikit demi sedikit diobati. Yang pertama adalah menurut Ibnu Qayyim, bagaimana kita melazimkan membaca Al-Quranul Karim. Itu Pak. Kembali lagi ke dasar. Ternyata dengan tilawatul Quran, ya, mentadabbur Al-Quran itu adalah satu bagian obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, Quran itu diturunkan untuk apa? Sebagai obat. Wa rahmatul lil mu'minin, dan untuk menjadi kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua adalah salat malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ada masalah terus mendera, maka apa yang harus dilakukan? Coba lentangkan sajadah di malam hari. Di tengah orang sedang tidur, kita bisa berani tegak, maka itu adalah semua keinginan-keinginan dasar. Keinginan Allah ini, keinginan kita ini, bersatunya keinginan kita dengan Allah, maka kita akan mendapat hidayah taufik. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Barangkali kita perlu muhasabah. Sejauh ini pergumulan kita ini dengan orang-orang siapa? Kita harus bisa meluangkan waktu, temuilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, orang yang punya standar proyeksinya pada akhirat, tidak hanya sekedar di dunia yang merupakan bagian transit sementara saja. Karena itu obat-obat itu tadi sesungguhnya Bapak dan Ibu sudah dilaksanakan, tinggal meyakinkan. Karena ketika keimanan itu sudah bertambah, maka cara kita untuk bisa kembali ke nol lagi, kalau bahasa dalam mesin itu, maka itu insya Allah akan berikan kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam diri kita itu ada sebuah penyakit, ya. Dan Allah akan berikan tambahan penyakit itu karena apa? Karena mulut kita itu senantiasa berdusta. Ya, fazarahumullahu maradha, ya, bimakan yakdzibun, ya. Di dalam surat Baqarah itu dikatakan seperti itu. Jadi fi qulubihim maradun, ya, sebuah penyakit. Fazadahumullahu maradha. Karena itu marilah kita sama-sama di bulan Ramadan ini kembali agar penyakit-penyakit hati ini mulai bisa kita obati dengan baik dengan hal-hal yang tadi, Pak. Pertama, perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kalau bisa Al-Quran itu dia hanya sekedar membaca, tetapi juga ada terjemahannya. Ya, satu paket Quran itu ada yang bagus sekarang. Apalagi kalau bacanya ingin tartil, sudah diberikan warna. Kemudian tadabburnya, ya, ada tafsir Ibnu Katsir terjemahan. Banyak sekali. Kalau bagi Bapak yang memang tidak sempat melihat kitab klasik, ya, ada tinggal googling, ya. Sekarang itu luar biasa, Pak. Gadget ini sesungguhnya bisa mempercepat Bapak masuk surga kalau yang kita buka adalah hal-hal yang bisa meningkatkan amal kita. Tapi gadget ini juga bisa mempercepat kita ke neraka kalau apa yang kita browsing itu adalah hal-hal yang bisa melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian aku berkata astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.